Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hani Ashifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh teori pengetahuan terhadap metode pembelajaran dari tradisional ke digital. Latar belakang pada pembahasan kali ini yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Jika dulu pembelajaran berpusat pada guru dan siswa hanya menerima informasi, kini proses belajar mulai beralih ke metode digital yang lebih interaktif. Perubahan ini menuntut guru menyesuaikan cara mengajar, karena siswa modern lebih aktif, kritis, dan dekat dengan teknologi. Teori pengetahuan seperti rasionalisme, empirisme, konstruktivisme, dan pragmatisme menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana sih siswa ini memperoleh pengetahuan dan bagaimana strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan. Oleh sebab itu, kajian ini atau pembahasan kali ini melihat pengaruh teori pengetahuan terhadap metode pembelajaran serta peralihan dari metode tradisional menuju pembelajaran digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya ada 5 rumusan masalah. Bisa teman-teman baca. Di sini juga ada tujuan masalah pada pembahasan kali ini, sama juga ada 5, bisa teman-teman baca. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu teori pengetahuan. Teori pengetahuan pada dasarnya membahas bagaimana manusia itu mendapatkan dan memahami informasi. Pengetahuan diperoleh melalui 2 cara, yaitu pengalaman indrawi dan proses berpikir rasional. Apa yang seseorang lihat, dengar, dan alami akan membentuk pengetahuannya, kemudian diolah oleh akal untuk memahami makna serta hubungan sebab akibat. Setiap orang punya pengalaman dan cara pandang yang berbeda, sehingga pengetahuan yang didapat pun juga berbeda. Oleh karena itu, pengetahuan ini sangat penting bukan hanya untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga untuk memahami alasan dan hubungan sebab akibat dari apa yang kita pelajari. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam teori pengetahuan. Di sini ada 8 macam teori pengetahuan. Yang pertama ada empirisme. Empirisme yaitu pandangan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman langsung atau pengalaman indrawi. Ini membuat siswa belajar melalui pengamatan, percobaan, dan praktik langsung, sehingga pemahaman terbentuk dari apa yang mereka alami sendiri atau mereka lihat secara langsung. Nah, teori yang kedua yaitu rasionalisme, di mana rasionalisme ini menekankan bahwa pengetahuan berasal dari akal dan penalaran, sehingga pembelajarannya mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika, bukan hanya pengalaman saja. Selanjutnya ada pengetahuan konstruktivisme. Konstruktivisme ini pandangan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan menghubungkan pengetahuan baru dan pengalaman sebelumnya, sehingga pembelajaran bersifat aktif, bermakna, dan mendorong pemahaman mendalam. Di sini, guru tidak lagi menjadi pusat pengetahuan, tapi siswalah yang harus aktif menghubungkan materi baru dengan pengalaman mereka. Selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme ini yang menilai pengetahuan dengan cara mengukur kebenaran, dengan melihat manfaat dan hasil praktis dalam kehidupan nyata, sehingga siswa belajar melalui pemecahan masalah dan penerapan konsep sehingga pembelajaran lebih relevan dan aplikatif. Lalu yang selanjutnya ada sosial konstruktivisme atau konstruktivisme sosial, yang menekankan bahwa pengetahuan terbentuk melalui diskusi, kerja kelompok, dan interaksi sosial, sehingga pembelajarannya menekankan kolaborasi, tukar gagasan, dan aktivitas kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Macam-macam teori pengetahuan selanjutnya yaitu ada behaviorisme, di mana belajar dilihat sebagai perubahan perilaku akibat hubungan stimulus dan respon. Guru memberikan rangsangan yang terarah agar siswa menunjukkan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir ada kognitivisme. Pengetahuan terbentuk melalui proses mental seperti mengingat, memahami, dan mengolah informasi. Fokus pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep dan bukan hanya sekedar menghafal saja. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh teori pengetahuan terhadap metode pembelajaran. Nah, dari berbagai teori pengetahuan yang telah dijelaskan tadi, lahirlah berbagai macam metode pembelajaran modern. Yang dimana teori pengetahuanlah yang mendorong lahirnya pembelajaran modern yang lebih aktif dan berpusat pada siswa. Pandangan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman, proses kognitif, dan interaksi sosial membuat metode pembelajaran bergeser dari ceramah menuju pembelajaran berbasis masalah, diskusi, kolaborasi, serta penggunaan teknologi digital. Teori kognitivisme dan konstruktivisme yang memengaruhi personalisasi belajar sesuai perkembangan siswa. Sementara teori behaviorisme ini memberi kontribusi melalui penggunaan penguatan, evaluasi formatif, dan umpan balik cepat. Secara keseluruhan, teori pengetahuan mengubah pembelajaran dari sekedar penyampaian informasi menjadi proses belajar yang kontekstual, kreatif, dan bermakna, sehingga siswa lebih mampu membangun pengetahuannya secara mandiri. Pembahasan yang ketiga yaitu perubahan metode pembelajaran dari tradisional ke modern. Perubahan metode pembelajaran ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dahulu pembelajaran bersifat tradisional dan berpusat pada guru, di mana guru ini dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, dan siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan, menyimak, dan media pembelajarannya juga sangat terbatas. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, peran guru berubah. Guru sekarang bukan lagi pusat informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dari berbagai sumber.
Pembahasan yang keempat yaitu dampak peralihan pembelajaran dari tradisional ke digital. Dampak bagi guru itu mereka harus menguasai teknologi, menyiapkan materi lebih kreatif, dan menjadi lebih fleksibel. Meskipun beban kerja meningkat, penggunaan digital membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Lalu dampak bagi siswa yaitu mereka menjadi lebih mandiri, lebih mudah memahami materi karena adanya video, animasi, dan kuis interaktif. Motivasi belajar meningkat karena proses pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, mereka juga lebih siap menghadapi dunia modern karena sudah terbiasa menggunakan teknologi. Secara keseluruhan, perubahan dari pembelajaran tradisional ke digital membawa dampak positif yang besar. Namun, tentu saja perubahan ini membutuhkan kesiapan, kerjasama dan adaptasi dari guru maupun siswa agar proses pembelajaran benar-benar menjadi lebih baik dan bermakna dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, teman-teman, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kali ini. Di sini ada simpulan dan saran, bisa teman-teman baca. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.